Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi almustakmilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa wa'dul wafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsun rahmatan lil alamina wa yaumal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra aw zid 'alaihi wa ratilil Qur'ana tartila. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ghuraba yang saya cintai karena Allah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, di malam hari ini yang subhanallah sempurna keberkahannya, di hari Jumat sore hari gerimis lagi ya. Tadi udah pada doa kan? Semoga doa kita Allah kabulkan ya. Karena di antara waktu yang mustajab doa itu ya, di hari Jumat di jam-jam peralihan mau menjelang maghrib ya. Semoga Allah kabulkan segala munajat dan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita insyaallah pada malam hari ini. Pada pertemuan pekan lalu kita telah selesai membahas surah Asy-Syams ya. Nah, di surah Asy-Syams ini kemarin banyak yang kita perhatikan ya dalam bacaannya. Seperti cara membedakan sya dengan sa, kemudian juga di sini ada cara membaca iklab sama ikhfa syafawi. Masya Allah. Apa ini? Dari Tangerang asli ke Jawa. Tangerang asli. Oke, kita akan masuk bab baru daripada pembahasan ilmu tajwid. Apa itu? Bab sifat. Bab apa? Sifat. Ya, sebelum saya akan bahas lebih dalam lagi, kita harus pahami dulu. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apa sih standar baca Quran baik dan benar itu? Jika bacaan itu jadi baik dan benar. Benar apa? Sesuai dengan makhraj, sesuai dengan sifat. Jadi yang benar ini baik bukan berarti benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Jadi standar baca Quran atau bacaan yang baik itu ketika bacaan itu sesuai dengan makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluarnya huruf. Jadi makhraj ini adalah tempat keluar huruf. Istilahnya begitu. Kemudian yang kedua, sifat. Sifatun huruf. Dan yang ketiga, hukum bacaan. Jadi hukum bacaan. Makhraj sudah pernah kita bahas ya, terdiri dari 5 kemarin ya. Tapi nanti akan terus kita ulang-ulang biar lebih mengerti ya. Nah, kita akan masuk sifat huruf insyaallah. Makhraj itu nanti kita akan ulang-ulang ya. Bahkan nanti kita ulang sendiri lagi nanti untuk lebih mengerti lagi ketika bahas makhraj. Jadi yang akan kita bahas ini adalah sifat huruf. Sifat huruf sebagaimana manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan sifat yang ketika baru lahir manusia ini memiliki sifat jahil. Sifat tidak tahu sesuatu. Ada orang baru lahir langsung pintar, langsung tahu jalan pulang dari rumah sakit ke rumahnya. Nggak tahu, kan udah kelihatan di perut. Nggak kelihatan lah.
Ada orang baru lahir sudah bisa ngitung? Ya, nggak ada. Jadi jahil. Manusia itu sifatnya apa? Jahil. Nah, jahil kalau nggak belajar. Tapi kalau sudah belajar jadi alim, jadi pintar. Nah, ini sifat. Huruf juga memiliki sifat karakter. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, secara garis besar sifat huruf dibagi menjadi dua. Punya lawan tidak punya. Jadi punya lawan dan tidak punya lawan. Ini sifat. Sering sekali kita dapati kalau baca Quran tuh ada namanya qalqalah, betul? Qalqalah ini sifat apa hukum? Qalqalah ini adalah sifat. Karena pembahasan hukum nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Kalau udah bahas ini, sekedar pengetahuan dulu aja. Kalau hukum itu berkaitan antara satu huruf dengan huruf yang lain, bertemu. Contohnya nun sukun bertemu dengan huruf H, kayak gitu. Ini hukumnya apa? Jadi itu hukum. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini hukumnya apa? Tapi kalau sifat masih berkaitan dengan huruf. Misalkan huruf ro. Ro aja. Makrotnya di mana? Di dhahrul lisan, punggung lidah. Di belakang gusi. Ro. Nah, ro ini ketika dalam keadaan fathah, ketika dalam keadaan kasrah, ketika dalam keadaan dhammah, ketika dalam keadaan sukun, dia memiliki sifat. Ya, dia memiliki apa sih? Sifat. Sifatnya apa? Nah, sifatnya ini bisa dia punya lawan, bisa juga dia tidak punya lawan. Paham tentang sifat huruf? Jadi setiap huruf memiliki apa sih? Sifat. Contohnya yang lain, zai. Za. Makrotnya di mana? Kepala lidahnya turun ke gigi seri bawah. Za. Ketika dalam keadaan sukun dia punya sifat. Ketika dalam keadaan berharokat juga dia punya sifat. Sifatnya apa saja? Ini yang akan kita bahas, insyaallah. Ya, sangat penting sekali sifat huruf ini. Ya. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang sifat yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan di sini ada 5 sifat. Ada 5 sifat. Berarti kalau 5 sifat lawannya 5, berarti jadi berapa? Ya. 5 ya dengan lawannya 5 menjadi berapa? 10? Oh, 10. 25 lah. Kalau berlawan kan gini kan? Lawan begini kan? Kali 5. Gini lawan bukan? Kalau tanda lawan tuh gimana emang? Versus gitu. Gini juga sama, boleh. Ini bukan kali, X. Jadi bukan 10 ya, bukan 25, tapi berapa? 10. Nah, kita akan coba jabarkan di sini. Ya, kita jabarkan sedikit. Ini saya hapus ya. Sudah. Masya Allah, udaranya segar, kayak di surga. Jadi sifat yang punya lawan berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifat. Yang pertama namanya hames. Lawannya nanti kita cari tahu, ya. Kemudian yang kedua adalah syiddah. Kosongin aja dulu lawannya.
lawannya kita kosongin. Kemudian ketiga istila, lawannya kita kosongin dulu. Ketiga itbaq, ini Q ya, lawannya kita kosongin. Kemudian yang kelima adalah ismat, lawannya kita kosongin dulu. Jadi yang pertama apa? Hamas. Yang pertama hamas, kedua syiddah, ketiga isti'la, keempat itbaq, kelima ismat. Kita ucapin ya. Sifat yang punya lawan itu ada 5. Pertama apa? Hamas, kedua ketiga, keempat, kelima ismat. Nah ini yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pekan depan ya. Jadi buat pengetahuannya dulu, sifat yang memiliki lawan ini ada hamas, ada syiddah, ada isti'la, ada itbaq, dan ada ismat. Insya Allah kita akan rincikan satu persatu pekan depan. Penting sekali ya yang namanya sifat. Orang misalkan tadi Pak Joko sudah bagus bacaan Al-Quran ya, tapi kalau dilihat dari sifatnya masih ada beberapa yang kurang. Seperti tebal tipis, tadi baca surah Al-A'la ya. Jadi baca tebal tipisnya hati-hati, baca al-ardnya hati-hati ya. Nggak boleh ikutan, dia memiliki sifat tipis ra-nya juga memiliki sifat tebal wal ardi, Yahya nggak boleh Yahya karena ia memiliki sifat tipis, dia memiliki sifat mengalirnya suara. Jadi Yahya ai suhufi Ibrahim suhufi Ibrahim wa Musa. Wa memiliki sifat tipis, nggak boleh wa Musa wa Musa. Tapi sudah lumayan lah, sudah bagus tadi Pak Joko baca kayak barakallahu fiik. Namun kalau ditinjau dari sifatnya nanti kita akan tahu. Nambah pusing nanti kepalanya. Kalau ngedenger bacaan yang kurang, udah makhrajnya kurang, sifatnya lagi kurang. Ini makhrajnya bedain ja sama za aja masih ketuker, ditambah sifatnya, aduh kacau nanti, nambah pusing. Makanya ikhlas ya, kalau ngedenger orang ngaji itu ikhlas aja udah. Mau salah mau enggak udah dengerin aja. Ya, biar sholatnya tetap khusyuk, enggak sibuk nyari kesalahan. Nih, udah surat panjang nih. Pasti ada yang salah nih ntar. Kayak Pak Joko udah deg-degan. Apalagi ya udah langsung surah Al-A'la atau Pak Imam biasanya surah panjang kan. Pak Imam baca Al-Baqarah pasti ada yang kurang nih, ulaikanya atau ininya nih. Jadi dari sifat nanti. Ketika makhrajnya ya kita sudah tahu, tinggal kita berikan apa sih sifatnya. Nah, sifat itu adalah bagian yang sangat penting sekali daripada makhraj. Nah, kalau dia benar makhrajnya, salah sifatnya masih dimaafkan. Tapi kelihatan juga kalau dia misalkan harus qalqalah tapi tidak dibaca qalqalah misalkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi qalqalah itu bukan apa? Bukan hukum dan juga bukan makhraj. Dia masuknya apa sih? Sifat. Kalau imam qalqalahnya masih kurang, masih maafkan. Tidak merubah apa? Tidak merubah arti. Nanti kita akan bahas. Oh, rupanya yang keluar napasnya begitu toh. Oh, yang harus ditekan suaranya begitu toh. Nanti insya Allah kita akan pelajari di sifat ya. Sebisa mungkin kalau memang ada perlu habis isya berangkatnya, tetap ikut ngaji setiap ba'da maghrib karena penting sekali. Oke? Baik, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu semangat
motivasinya untuk belajar. Taib. Kita akan bertemu lagi insyaallah pekan depan. Semoga selalu dalam keadaan sehat, umur panjang, Allah berkahi kita dan Allah jauhi kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga anak kita Allah jadikan anak yang soleh, anak-anak yang soleha, dan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan saya. Astagfiru minkum min kullil khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.